Kok, kalau ada pejabat publik, apalagi kepala daerah, keluar kota, lalu masyarakatnya bareng-bareng, masyarakat dia, rakyat dia, berdoa syukuran mudah-mudahan nggak balik lagi. ini pejabat model apa? Yang ada kan dirindukan, aduh Pak buru-buru pulang dong, kita kangen dengan kebijaksanaan. Pingin butuh pemimpin. Butuh gitu pemimpin. Ya? Ini enggak, ini ditinggal keluar kota, terus masyarakat bilang semoga tidak kembali lagi. Usir. Udahlah, kalau yang begini-begini ya mungkin dia selama menjabat ngaco, ya kan ngaco, korup. Ini siapa nih yang lemah siapa? Ini ada kepala daerah Banjarnegara, namanya Pak Budi Sarwono. Oh, BS. Kepala daerah yang itu, yang kemarin. Ini orang apa ya? Menarik perhatian banget. Iya, biasa kan kalau gue denger dia kan ini apa? Bekas ya. Oh, bekas pecandu. Bekas pecandu. Kan otaknya pasti koslet. Iya, kalau bekas dan pecandu. Belum tentu sembuh juga kan, harus pembuktian tuh. Ya. Mungkin bisa jadi ya dia terpengaruh oleh narkoba sehingga aneh. Nggak bisa diem, satu. Kedua, pikirannya tuh nyebrang kemana-mana. Bahkan mungkin nggak nyebrang ya, lompat kemana-mana. Lu lihat aja statusnya siapa tuh AA itu. Kan, iya, aneh kan? Lu lihat, belum tentu sembuh juga. Iya. Makanya jadi kayak gitu. Ya, kalaupun sembuh, gua nggak tahu ya. Tapi dampaknya mungkin ya. Kan masih ada apa ya gejala sisa lah ya. Konon perlu waktu 5 tahun untuk recovery. Jadi misalnya sabu nih, orang terkena sabu itu dia masih bisa dicek dengan menggunakan rambutnya, metode cek di rambutnya. Itu setelah 5 tahun baru bersih. Baru hilang? Baru bahaya banget ya? Iya, itu perlu teknologi ya yang di rambut itu, tapi itu setelah 5 tahun baru hilang. Sedemikian parahnya obat-obatan itu, dan itu bahaya kalau sampai dikonsumsi oleh pejabat publik. Dan dia ngambil kebijakan. Pengambil kebijakan dan pengguna anggaran. Lu tahu dia ngomong yang namanya Pak Luhut? Oh, Pak LBP ya. Pak LBP dibilang Pak Penjahit. Ini apa ini? Orang yang bilang nggak, seorang bupati atau wali kota nggak kenal dengan pejabat yang sangat dekat tiap hari disebut di media tuh sampai nggak kenal. Pertama dia mungkin ya, dia sengaja. Oh iya. Yang kedua dia koslet. Ya cuma dua itu kemungkinannya. Dua-duanya nggak asik. Dua-duanya nggak asik. Kalau sengaja berarti lagi ngeledek. Menghina kan. Mungkin dia tegak lurus dengan partainya, bro. Iya. Ini Demokrat kan? Oh iya, Demokrat. Karena Demokrat lagi rajin mengkritik. Iya. Ya. Mungkin juga dapat arahan dari seniornya. Saya meminta kepada kader-kader Pak BS, kesayangan saya. Ya mungkin ya, gitu. Untuk melakukan daripada yang aneh-aneh. Dia memang orangnya udah aneh. Udah aneh. Memang tepat tuh, perintah tepat. Dan udah tua loh bro. Oh, iya? Tampangnya itu. Mungkin usianya sih nggak ini, tapi... Oh boros. Mungkin baru sekitar 28 kali ya. Kayak gimana pejabat gini nih? Yang ngeselin tau nggak? Yang gue bilang tadi dia ninggalin daerah tadi karena dijemput sama KPK. Ditangkap KPK? Ditangkap KPK. Oh, dia sih bukan narkoba lagi tuh. Ya udah parah ini. Emang iya udah perilaku ya. 2 kejahatan extraordinary dilakukan. Satu narkoba. Narkoba dan korupsi. Wow. Tinggal satu lagi dia merakit bom, itu udahlah. Itu orang udah hat-trick. Ya kan? Iya. Hat-trick 3 kejahatan extraordinary. Ya kan, korupsi, narkoba, satu lagi ngerakit bom. Pak, ngerakit bom sekalian Pak Budi. Jadi tuntas. Dia sudah top sleeper tuh ya. Itu disembah-sembah sama penjahat lain. Iya kan? Udah 2, tanggung satu lagi lah, rekor gitu loh. Kan dia juga kemarin tuh kan orang-orang COVID ya. Kepala-kepala daerah lain bilang, jangan ngumpul. Prokes apa. Dia enggak nyuruh rakyatnya malah dangdutan. Kan kurang ajar. Ini lagi-lagi dia taatnya kemana ini? Nah, itu dia. Ini kan jadi apa namanya antitesa, kontradiktif ya? Antara sementara si AHY nyuruh lockdown. Oh iya. Kan? Sementara dia nyuruh dangdutan. Lockdown. Ini ada korelasinya nggak kira-kira nih? Lu yang ngacak-ngacak, gue yang nyuruh lockdown. Bisa jadi. Iya. Seolah-olah yang di sini nih, pemerintah itu atau Pak Jokowi itu membiarkan orang terpapar
lockdown. Di sini pemerintah jangan gitu dong, membatas-batasi. Iya. Ya. Ayo dangdutan. Nyawer. Kan mereka udah punya kunci kan? Iya kan? Mereka udah punya kunci. Kuncinya adalah apapun salahin Pak Jokowi. Oh iya. Sementara kalau di Jakarta kan tentu kita nggak lupa. Jakarta telah salah mengambil keputusan. Ini jadi trademark loh, dinanti-nanti loh kalimat ini. Iya. Kalimat ini dinanti-nanti. Bahkan dia tuh, di Bupati Banjarnegara, kan dia diperiksa ke Jakarta kan? Oh diperiksa? Oh di Kuningan KPK. dong, KPK Kuningan. Ketika ditanya, Pak, Jakarta. Pak Budi, satu statement Anda. Yeah. Ini kata wartawan. Ditanya setelah orang. Anda sampai Jakarta, apa yang Anda pikirkan? Jakarta telah salah mengambil keputusan. Ini juga ada terkontaminasi dia. Akhirnya dia tahu kan. Ini pejabat yang kayak gini, ini fenomena apa ini? Ya kan, ini kan sebetulnya karena memang dulu tuh kita buru-buru ngedorong otonomi daerah. Kan? Ini Demokrat ya? Iya, Demokrat. Nah, kemarin Nasdem itu di mana? Nasdem itu di NTT. Bukan, yang bupati cewek cakep jadi bupati. Oh, sama korup juga, dicokok juga. Di mana Kang Mamet? Lu nanya lagi. Ini lagi typing. Probolinggo. Oh iya, Nasdem. Ya? Biru ya? Biru lagi. Ini feeling blue. Feeling blue. Sementara ada satu partai biru yang merapat ke pemerintah. Ini ada kader-kader partai biru lain. Biru Matahari nih, Biru Matahari. Biru Matahari. Yang ngehe nih. Kenapa? Ya itu tadi kan satu. Ya. Bupati. Di mana Banjarnegara. Satu lagi Probolinggo. Probolinggo. Ini apa nih, fenomena apa nih yang terjadi ini? Fenomena Indonesia memang tidak cocok dengan biru. Makanya Pak Jokowi ngecat merah. Ya ngecat merah. Pesawat kan dicat merah sama Pak Jokowi. Karena memang biru itu, gua nggak tahu ya. Biru hanya cocok kalau jadi blue jean enak dipakai. Iya, padahal dalamnya laut siapa yang bisa duga, kan ya. Tingginya langit siapa bisa sangka. Iya. Kan gitu. Kan biru kan kayak unlimited gitu ya. Langit kan nggak jelas, laut nggak jelas. Gitu. Karena kalau sudah berubah jadi partai, gue juga punya warna biru sebenarnya. Tapi kalau berubah jadi partai, birunya itu jadi kemaruk yang tidak bisa diduga. Iya mungkin dulu ya kita kan lo pernah ingat sejarah nggak ketika di Surabaya waktu kasus perang kemerdekaan. Hotel Orange kan. Anak-anak muda area Surabaya manjat Hotel Orange, ya kan? Ada bendera Belanda, merah, putih, biru. Oh iya. Birunya dirobek. Wah, itu sudah perlambang. Iya, birunya dirobek, dibuang. Iya. Merah putihnya jadi bendera kita. Betul. Dipungut. Wah, ini masalahnya yang mungut ini nih. Yang mungut ini. Mungkin ada sumpah serapah. Kita nggak tahu nih. Siapa tahu yang mungut itu adalah seorang tua, rambutnya putih, bajunya putih sambil bilang, jika ini jadi partai, pasti banyak bermasalahnya banyak. Orang nggak ada yang tahu. Bisa jadi bro. Akhirnya dipilih. Bener. Balik ke si BS tadi, Budi Sarwono. Ini gue ingat dalam sebuah kesempatan. Ini emang orang hobinya menghina ya, menghina pemerintah dengan pemerintah pusat, padahal dia pemerintah daerah dengan bilang bahwa COVID dia nggak percaya. Yang berikutnya adalah menghina. Ini menghina nih. Pak Luhut dengan menyebutkan nama yang disalah-salahin. Itu nama marga ya. Nama marga juga. Dan itu nggak bagus lah. Kalau kita yang ngomong sambil bercanda mungkin Pak Luhut orang maklum kan. Malah manggil kita. Kan? Pak Luhut malah manggil kita. Ini kan pejabat publik disampaikan dalam statement resmi loh. Betul. Dan ini seperti yang lu bilang tadi gue sepakat. Satu orang ini sengaja ngeledek, ya kalau ngeledek, masa ngeledek Pak Luhut, kan? Salah lah. Ntar dia nggak bisa jalan. Yang kedua, emang gila karena pengaruh obat. Gitu. Konslet lah ya, konslet. Ini konslet. Nah, gue yakin keluarganya Pak Budi nonton kita nih. Oh iya. Nonton kita. Iya. Sanksi sosialnya adalah sekeluarga itu bakal dijahit. Ngatain Pak Luhut gitu. BS itu, Bupati Banjar yang ngehe itu, yang ketangkep cokok KPK, itu konon dia itu pernah jadi, bukan cuma pecandu, tapi pengedar. Dia bukan cuma pecandu? Pengedar. Pengedar? Pengedar dulu waktu masih muda, nggak tahu. Sekarang sih masih tua sih.
Dulu kan masih muda, sekarang masih tua. Berarti top loh, apa rakyat Banjarnegara itu Hatinya tingkat luas. pemahamannya ya. Apa namanya kalau permisif ya? Permisif, iya. Punya hati yang luas masyarakat Banjarnegara ini. Luar biasa. Oh, berarti kalau pengedar-pengedar nanti bekas-bekas pengedar ya Nggak usah takut. mau jadi pejabat publik ke Banjarnegara aja. Nggak boleh, nggak gitu juga. Sekarang teman-teman di Banjarnegara udah sadar. Oh. Ini orang hebat banget. Hanya karena mungkin galak, mungkin didukung partai oleh yang dulu. Iya. 2011 pernah nyalonin dia. Di zaman SBY lagi kuat-kuatnya. Nyalonin? 2011 SBY ya Mas? Iya, 2011. Itu dia, tapi kalah. Waktu zaman itu kalah? Kalah. Gitu. Nggak tahu kenapa dia kalah. Mungkin karena dia bohir ya. Dia tuh bohir. Oh, duitnya Pemodal. banyak. Berani. Bukan cuma duitnya banyak. Apa? Itu paketannya juga banyak. Nah, berikutnya adalah 2017. Maju lagi? Dia maju, menang. Oh. Nggak tahu kita, ini harus kita teliti nih kenapa bisa iya. menang. Zaman berarti zaman Pak Ganjar juga ya? Oh iya, 2017 kan? 2017 kan? Iya. Zaman Pak Jokowi, Pak Ganjar. Nah, ketika ini terjadi, lalu dia banyak melenceng sana melenceng sini, begitu kecokok oleh KPK, masyarakat bersyukur. Masyarakat Banjar lega. Ini bupati yang malu-maluin ini sudah dicokok. Gila lo kalau keluar kota ditanya, asalnya dari mana Dek? Banjarnegara. Tapi ngomongnya sambil nunduk gitu. Sambil kan? nunduk gitu. Kalau ada bupatinya kayak gitu kan malu kita. Oh, Banjarnegara yang bupatinya pecandu. Gitu loh. Beda kan misalnya kalau lo dari mana gitu di tempat yang masyarakatnya itu punya prestasi. Sekarang gini, kalau orang Banjarnegara keluar kota, dia nggak mau disebut bupatinya. Oh, gubernurnya siapa? Pak Ganjar saya. Oh, Pak Ganjar. Jadi dia nggak mau ngaku Banjarnegara. Nggak mau. Dia lebih percaya diri. Oh, dari mana Dek? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu Aman. Pernah kan temen gue gitu, waktu gue lagi di Jogja. Iya. Ini lagi ada pertemuan aktivis-aktivis seni lah gitu kan, lagi pada kumpul. Tiba-tiba ada temen gue di Jakarta datang. Dari mana Mas? Dari Jakarta. Oh, Jakarta telah salah mengambil keputusan bareng-bareng bro. Dia pulang lagi bro. Pulang lagi. Gue pernah hidup gue merasa gue paling sial. Gue tahu. Rumah gue di Depok bro. Lu bayangin kan? Itu sebelum Pilkada Jawa Barat. Rumah gue di Depok. Wali kota gue PKS. Iya. Gubernur gue dulu tuh PKS. Sebelum diganti sama RK Aher. Oh iya. Gue ke Jakarta, gue kerja di Jakarta. Gubernurnya Anies. Sial gak hidup lo? Lu kemana aja dirundung ya waktu itu ya? Dirundung. Karena hanya 3 lokasi itu waktu itu yang bikin kesel. Kan gue bolak-balik kan, rumah gue di Depok kerja di Jakarta. Gitu. Lu rumah Depok kerja di Jakarta. Hidup lu baru tenang pas lu ngelewat dari Jakarta mau ke Depok, lu ngelewatin Ciputat. Tenang lo. Agak lumayan lah. Tangsel. Dulu kan cakep kan? Airin. Oh, gue masih lumayan tuh. Begitu masuk Parung ke arah Depok stres lagi. Kenapa begini ya? Gue bilang bener loh, gue merasa gue tuh warga negara paling itu sial. sama dengan pemuda-pemuda Indonesia yang ada di luar negeri. Ketika ditanya where you come from, Indonesia, Jokowi. Oh, bangga kan? Nah, kayak gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Kotanya mana? Ibu kotanya mana? Jakarta. Di Jakarta itu telah salah mengambil keputusan mulai juga gitu. Nah ini kejadian sama Banjarnegara. Iya kan? Iya. Tapi bro, ngomong-ngomong ke si Budi Sarwono. Budi Sarwono itu. Mantan lah sekarang mungkin karena udah dipecat ya. Pasti dipecat lah ya. Iya, ditangkap KPK. Ditangkap KPK. Ini punya kesalahan yang fatal. Kenapa tuh? Pernah menghina Kiai Gus Dur. Gus Dur? Gus Dur. Oh, ini berarti tulahnya Gus Dur. Bisa jadi. Gus Dur mungkin nggak marah sebagai manusia, dia kan pemaaf, harus suka bercanda. Tapi ketika dihina kayak gitu, pasti kan kalau alam ya. Teman-teman NU tuh beranggapan Gus Dur itu kan kelasnya wali. Iya, kelasnya udah wali. Kelasnya wali, jadi lo sama juga, waduh. Orang-orang yang menghina Gus Dur sekarang udah tahu lah. Rizik. Ya kan menghina Gus Dur. Gus Dur ini cuman bukan cuman hatinya yang itu kan. Sekarang wah, gue sakit hati banget waktu nonton itu. Iya. Gila itu. Sekarang berkalang jeruji ya. Iya kan? Iya. Dia juga sama. Dia ini mirip dengan Rizik. Ngata-ngatain Gus Dur. Fisiknya? Main fisik. Dan ini buat orang Jawa kasar loh. Oh iya. Terus sebagai orang Jawa dengar kalimat-kalimat dia itu bahasa yang sangat kasar. Dan dia sudah dijemput oleh tulahnya sendiri. Hati-hati kan. Iya. Nah, kita ya keluarga besar NU, kita sangat dekat dengan mereka juga, dan kita juga paham bagaimana cara menghargai kiai yang beneran kiai. Iya kan gitu. Iya.
ini Budi Sampurna ini orang yang oleh partainya mungkin tadinya dianggap sebagai kader berani, rising star. Rising star. Ini calon sekjen. Mungkin karena berani. Ya kan? Iya. Cuman ketika suatu hari ada sebuah kegiatan olahraga atau apa, dia cuman pakai training, dia teriak-teriak pinggir jalan. Ya jangan takut sama COVID. Oh ya? Iya, itu dia. Dia ngomong gitu. Bupati loh. Bupati. Bukannya kan bupati nggak harus pinter. Iya. Oh dia sekolahnya sama mana sih? Cuman SMA. Bukan cuma kalau SMA kan dia SMA lah. Oh ya. SMA. Artinya banyak juga lulusan SMA yang bagus-bagus. Oh banyak. Ya, banyak mungkin dia itu tuh kejar paket kali ya. Tiga-tiganya kejar paket ya. ABC. Dalam sebulan kelar. Ya kalau dilihat dari statement dia, tutur katanya memang tidak mencerminkan. Menurut gue ya, gue lihat gue tidak nyaman nih sebagai pejabat yang ngomong dengan minimal nggak nyakitin. Gue heran ya, kenapa ya partai itu orang-orang ini begini nih. Arogannya. AA begitu. Iya. Arogannya ada. Iya, so arogan, so bersih ngomongnya, so kata kritik, tiba-tiba ketangkep ada gerigi, gitu loh. Yang jadi, ini juga begitu. Apa istilah hipokritnya itu terlalu ketara. Tapi ketika AHY bilang jangan manja. Iya. Jangan saya sering melihat seorang anak sangat tergantung dengan ayahnya. Itu AHY. Karena ayah. Kalau dibilang seorang anak sangat tergantung dengan peponya. Oh itu. Dia enggak. Dia kan manggilnya bukan ayah. Betul. Dia enggak. Kalau ngomong ayah dia enggak kena saya. Karena diharapkan yang dengerin kan mediocre semua tuh. Yang nanggung-nanggung gitu kan. Anak muda jangan mau digelarkan karpet merah. Oh iya. Iya kan? Iya. Dia karpet biru. Gitu ya. Apalagi ketika dia bilang gini, anak muda jangan manja kepada orang tuanya. Ya Bas ya, kata Ibas. Kata adiknya, iya Bang. Ini orang gila nih kan. Capek gua sama Demokrat.